Selamat siang, kembali lagi di acara Ask Us. Perkenalkan, saya Jordan Stroy. Pada siang hari ini saya akan membantu dan memandu Anda sekalian dalam diskusi pada siang hari ini. Pada siang hari ini, Ask Us akan membahas mengenai globalisasi migrasi. Sebagai pembukaan, globalisasi merupakan suatu fenomena integrasi internasional yang dimana melibatkan ekonomi, budaya, dan lain-lainnya. Untuk membantu Anda semua memahami mengenai globalisasi migrasi, kami sudah membuka pertanyaan terbuka lewat media sosial Twitter yang telah dipost 3 hari yang lalu, dan tim kami sudah memilih 4 penanya terbaik. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan keempat narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Ajeng Sekar. Halo Mbak. Yang kedua ada Mas Ahmad Ramdan atau yang biasa dipanggil Koko. Halo Mas Koko. Narasumber kita selanjutnya ada Mas Raffi Wibowo, panggilannya Mas Raffi. Narasumber kita yang terakhir ada Mbak Namira atau yang biasa dipanggil Nami. Selamat datang Mbak Nami. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi Q&A-nya. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Mbak Ajeng. Di sini ada yang bertanya, Mbak, di Twitter, apa definisi dari globalisasi migrasi itu sendiri? Ya, baik. Terima kasih Saudara Georg telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi saya jelaskan ya mengenai globalisasi migrasi itu. Nah, globalisasi ini kan membuka akses sarana-prasarana transportasi yang sangat luas, sehingga memudahkan penduduk untuk pergi ke wilayah yang lebih jauh dari sebelumnya, plus dengan biaya yang terjangkau. Lalu revolusi teknologi dan transportasi tersebut tuh telah menurunkan biaya migrasi secara signifikan, sehingga mempermudah dan mempercepat migrasi penduduk hingga wilayah yang jauh. Nah, kondisi seperti ini tidak hanya meningkatkan volume migrasi internasional, tetapi juga menimbulkan pergeseran pola migrasi global. Nah, globalisasi telah menghilangkan batas-batas negara dan juga menghilangkan rintangan yang berupa biaya pindah yang tinggi, topografi daerah, dan juga transportasi. Kemudian, hilangnya hambatan itu mendorong orang untuk melakukan migrasi internasional. Dengan kata lain, globalisasi telah menghilangkan hambatan orang untuk melakukan migrasi antar negara, bahkan antar benua. Kemudian migrasi antar negara di era globalisasi ini itu merupakan suatu hal yang tidak dapat dicegah ataupun dihindari. Karena permasalahan migrasi ini bukan hanya menjadi permasalahan negara penerima saja, tetapi juga negara pengirim, di mana setelah migran ini kembali ke negara asal akan menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Seperti itu Saudara Georg, semoga menjawab pertanyaannya. Ya, baik Mbak Ajeng, terima kasih atas penjelasannya. Semoga dipahami ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada penanya menanyakan mengenai pola dan stratifikasi dari globalisasi migrasi ini sendiri. Nah, ini ditanyakan kepada Mas Ahmad Ramdan atau Koko. Silahkan Mas Koko untuk menjawab. Terima kasih Georg atas pertanyaannya. Berbicara tentang respon negara dan masyarakat global terkait globalisasi, kita juga harus berbicara tentang globalisasi di bidangnya masing-masing. Yang pertama, kita akan berbicara tentang globalisasi di bidang teknologi. Perkembangan teknologi, terutama di bidang komunikasi, yaitu perkembangan seperti barang-barang seperti telepon genggam, televisi, satelit, dan internet, itu menunjukkan bahwa komunikasi secara global itu sedang terjadi sedemikian cepatnya, di mana masyarakat global bisa mengakses satu berita di belahan dunia lain gitu. Selanjutnya ada di bidang ekonomi, yaitu pasar dan produksi ekonomi di suatu negara itu bisa sangat-sangat bergantung dengan negara yang lain. Nah, itu sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional.
respon dari negara-negara dan masyarakat globalisasi, masyarakat internasional terkait globalisasi ekonomi tersebut adalah terjadinya pertumbuhan perdagangan internasional, lalu ada peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, serta dominasi organisasi internasional semacam World Trade Organization. Lalu di bidang budaya, kita ada peningkatan interaksi kultural itu melalui perkembangan media massa seperti televisi, film, musik, berita, dan olahraga internasional. Saat ini kita dapat mengonsumsi dan menelan secara mentah-mentah berbagai gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya di bidang fashion, literatur, dan makanan. Sementara melalui pergerakan massa secara masif, baik itu turisme maupun wisatawan asing, yang memungkinkan kita untuk merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda gitu. Nah, selanjutnya respon dari masyarakat global maupun negara yaitu adanya meningkatnya masalah bersama, misal pada bidang lingkungan hidup, lalu ada krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Selanjutnya ada terjadinya arus perubahan sosial, baik itu linear, siklus, maupun percampuran, yang menyebabkan adanya hubungan yang saling ketergantungan antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, itu yang menyebabkan muncul globalisasi secara besar-besaran, yaitu seperti contohnya ada Amerika yang membantu negara berkembang yang membantu Eropa dan Amerika lewat kerjasama perdagangan, dan siklus itu akan terus berputar pada satu sistem yang bernama globalisasi hingga sekarang. Terima kasih Mas Koko atas jawabannya, semoga terjawab ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada yang bertanya, Kak, sebenarnya apa sih faktor pendorong dari globalisasi migrasi? Di sini pertanyaannya ditujukan kepada Mas Raffi. Mungkin boleh langsung dijawab, Mas Raffi. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pendorong dalam globalisasi. Yang pertama itu ada kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi ini menjadi sangat penting dalam mendorong terjadinya globalisasi, dikarenakan kemajuan ini berpengaruh atas kemajuan peradaban manusia. Dahulu orang perlu menunggu lama untuk berkomunikasi dalam jarak jauh, tetapi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berkomunikasi jarak jauh itu tidak lagi menjadi kendala. Lalu yang kedua ada kemajuan dalam bidang transportasi. Kemajuan dalam bidang transportasi ini dapat menjadi faktor pendorong dalam globalisasi, dikarenakan dapat mempermudah masyarakat untuk berpindah tempat dalam waktu yang relatif sangat cepat, tergantung alat transportasi yang digunakan. Sedangkan sejalan dengan perkembangan kemajuan dan transportasi yang digunakan ini, tentunya akan membantu bidang-bidang yang lain seperti perekonomian dan sebagainya. Lalu faktor selanjutnya adalah sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh banyak negara. Dengan dianutnya sistem ekonomi terbuka ini oleh banyak negara, artinya proses perdagangan antar negara itu menjadi lebih mudah. Hal ini turut menjadi faktor pendorong globalisasi, dikarenakan dengan mudah masyarakat itu dapat melakukan transaksi jual beli tidak peduli dimanapun negaranya, selama negara tersebut menganut sistem ekonomi terbuka. Lalu ada kemudahan bermigrasi. Nah, migrasi ini adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk menetap. Namun perpindahan ini kadangkala membutuhkan proses yang tidak mudah, sehingga menghambat terciptanya globalisasi. Maka kemudahan dalam bermigrasi ini menjadi salah satu faktor pendorong dalam globalisasi. Lalu yang terakhir, merebaknya kerjasama antar negara. Nah, untuk terciptanya sebuah kerjasama itu dibutuhkan sebuah kepercayaan. Apabila banyak negara telah saling sepakat untuk melakukan kerjasama, artinya masyarakat dunia saling percaya satu sama lain, dan kepercayaan ini ikut mendorong terjadinya globalisasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Selamat siang.
Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Raffi. Kita langsung ke pertanyaan terakhir. Di sini ada yang bertanya kepada Mbak Namira. Di sini Kakak, apa sih dampak proses dari globalisasi migrasi itu sendiri? Mungkin boleh dijawab Mbak Nami. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, proses globalisasi migrasi itu memberikan beberapa dampak. Ada dampak positif dan negatif. Dampak positif sendiri yang pertama adanya integrasi sosial. Masyarakat memiliki sifat toleransi antar sesama terhadap perbedaan individu masing-masing. Hal tersebut mendorong proses terjadinya integrasi sosial yang terjadi. Yang kedua, di bidang ekonomi. Tenaga kerja dari negara asal yang tidak memiliki peluang kerja akan dipindahkan ke negara lain yang memiliki peluang kerja lebih besar, dan tenaga kerja tersebut akan memberikan keuntungan kepada negara asalnya berupa penerimaan di visa negara. Yang ketiga, yaitu hal tersebut tadi juga untuk mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di negara asal, terutama untuk negara berkembang. Yang keempat, adanya pembangunan industri alat-alat komunikasi dan alat teknologi yang canggih guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Yang kelima, adanya terjadinya proses brain drain. Brain drain merupakan proses perpindahan penduduk dengan kemampuan tinggi dari negara berkembang ke negara maju. Hal tersebut terjadi karena penduduk tersebut merasa bahwa negara asal tidak memfasilitasi dirinya untuk melakukan pengembangan diri yang lebih baik. Maka dari itu dia berpindah ke negara maju untuk mendapatkan kesejahteraan. Yang kelima, yaitu adanya penyebaran atau adanya pengenalan ilmu dan teknologi oleh ahli teknologi, karena mudahnya mobilisasi yang dijangkau baik untuk beberapa daerah, antar daerah, atau antar negara. Selain adanya positif, proses globalisasi migrasi juga menimbulkan dampak yang negatif. Yang pertama yaitu penduduk baru memicu adanya hubungan sosial yang bersifat eksploitatif dan diskriminatif, seperti kasus di Rohingya. Selain itu juga adanya ancaman tindakan ilegal yang terjadi seperti human trafficking, human smuggling, illegal smuggling, pasar gelap, atau jual beli senjata yang ilegal, dan masih banyak lagi. Selain itu adanya juga ancaman kejahatan dari berbagai daerah atau berbagai arah, karena adanya kemudahan mobilisasi yang didapatkan atau dijangkau oleh semua orang, baik untuk antar daerah maupun antar negara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Nami atas jawabannya. Semoga terjawab ya. Oke, dari setiap jawaban dari pertanyaan tadi, kita tiba ke penghujung acara. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya globalisasi migrasi ini mempunyai banyak dampak positif, khususnya dalam bidang ekonomi. Semakin tinggi mobilitas seseorang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka akan memudahkan kemajuan perekonomian dalam suatu negara. Selain dari bidang ekonomi, kemajuan dari globalisasi migrasi atau dapat kita bilang dampak positif lainnya adalah dapat memudahkan diplomasi antar negara, sehingga negara dapat melakukan kerjasama dengan baik untuk memenuhi kepentingan nasionalnya masing-masing. Namun dari dampak positif tadi jelas pasti akan ada konsekuensi yang terjadi dari globalisasi migrasi ini. Nah, dari sini peran pemerintah masing-masing negara sangat dibutuhkan untuk meminimalisir konsekuensi yang terjadi dari globalisasi migrasi tadi. Jika dengan gagasan dan teknologi kita dapat memajukan perkembangan dunia, maka dengan gagasan dan teknologi juga kita seharusnya dapat meminimalisir dari konsekuensi yang terjadi dari globalisasi migrasi ini. Sekian dulu acara kami Ask Us pada siang hari ini. Nantikan kembali acara kami pada episode selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton.